Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Bertemu lagi di channel Bang Mun Paint Job. Nah, oke teman-teman. Di video kali ini seperti yang teman-teman lihat sendiri, ini adalah pintu belakang bak kabin ya. Mobil Strada Triton. Nah, jadi ini bekas penyok. Kondisinya memang udah pernah ditabrak ya, udah beberapa kali. Ini saya lihat kalau dari bekas dempulannya dari awal itu lumayan tebal. Nah, ini udah saya dempul, kondisinya udah lumayan, udah ada bentuk. Habis ini masih lanjut proses pelamir ya, supaya pori-porinya ketutup. Nah, jadi di sini teman-teman saya ingin membahas masalah yang masih krusial. Jadi dempul itu sebaiknya pada proses pendempulan itu di atas pelat langsung atau di epoksi dulu. Nah, oke, kita bahas teman-teman ya. Ini langsung saya tunjukkan cara saya dalam pengerjaan pendempulan. Sebelum dempul apa aja prosesnya. Nah, ini akan saya tunjukkan. Nah, yang pertama-tama teman-teman, kalau misalnya kondisinya dempulnya itu pecah terus penyok segala macam ya, tentunya cat ataupun dempul yang lama itu kita kerok ataupun kita bersihkan. Caranya bermacam-macam. Kalau ada gerinda boleh menggunakan gerinda dengan menggunakan flap disc ataupun Scotch Brite ya. Nah, gunanya untuk menghilangkan dempul lama ataupun cat lama, kurang lebih seperti ini. Nah, setelah digerinda, lanjut dengan proses pengamplasan. Pengamplasan boleh juga menggunakan manual ataupun menggunakan mesin amplas ya. Bisa menggunakan orbital sander yang pakai angin ataupun yang listrik. Pokoknya alat apa aja yang teman-teman punya itu, kalau memang peruntukannya untuk pengamplasan silahkan digunakan. Yang penting tujuannya adalah untuk membersihkan media agar dempul-dempul lama yang udah ngelotok itu bisa bersih lagi. Nah, ini memang saya tidak 100% sampai bersih, karena menurut saya yang nempel-nempel sedikit-sedikit itu masih kuat, dan itu adalah bagian-bagian yang penyok bekas diketok. Jadi untuk membersihkannya sampai benar-benar bersih ya lumayan membutuhkan waktu, sedangkan di sini kita dituntut kecepatan. Nah, makanya di sini udah saya anggap beres ya. Nah, proses selanjutnya adalah pembersihan plat. Nah, di sini teman-teman boleh menggunakan degreaser ataupun thinner. Siapa tahu ada bekas-bekas minyak ataupun keringat ataupun oli ataupun debu juga, semua kita bisa bersihkan dengan cairan tersebut ya. Nah, setelah kita bersihkan, ini lanjut ke tahap epoksi primer surfacer. Jenis epoksi yang saya gunakan adalah epoksi primer surfacer dari produk Nipe 2000. Ini epoksi yang udah legend banget, sudah banyak digunakan di Indonesia ya. Nah, ini bukan endorse teman-teman. Kenapa? Karena epoksi ini walaupun dia masih kategori NC, tapi dia sudah memiliki daya rekat yang sangat bagus kalau kita gunakan di atas plat. Nah, dan juga dia sudah memiliki kemampuan untuk menahan karat. Menahan ya, maksudnya itu bukan tidak mungkin akan terjadi karat, tapi setidaknya kalau di epoksi seperti ini, maka daya tahannya bakal meningkat sebelum kita lakukan proses pendempulan. Kenapa? Nah, sering terjadi, mungkin teman-teman sering melihat ada dempul yang ngelotok dari dalam. Ternyata setelah dempulnya dikupas itu karatnya itu dari dalam. Nah, jadi permukaan plat yang tidak dilapisi dengan epoksi primer, nah ya hal-hal yang kemungkinan kita antisipasi seperti itu. Jadi untuk mencegah terjadinya karat dari dalam. Nah, untuk lapisan epoksi teman-teman ya boleh menggunakan satu lapis langsung basah seperti ini, atau dua lapis lebih bagus lagi ya. Jadi tujuannya untuk memaksimalkan proteksi terhadap plat.
Nah, ini epoksi yang saya pakai jenisnya epoksi primer surfacer dari Nipe 2000. Ini lumayan bagus kalau menurut saya ya, daya rekatnya di atas plat itu bagus. Nah, jadi teman-teman, ini kita bicara proses low budget ya. Kenapa? Karena ya kalau kita bicara pengen kualitas yang lebih bagus, otomatis itu pasti membicarakan harga. Nah, sedangkan di sini kita berbicara versi yang ya bisa dibilang low budget lah. Kalau dibilang murah sih ya sebenarnya nggak murah-murah amat ya. Oke, lanjut. Oke, setelah kita epoksi, nah ini lanjut ke proses pendempulan. Nah, di sini teman-teman kuncinya. Jadi ini setelah kita diamkan kurang lebih 2 harian ya, epoksinya ini nunggu sampai benar-benar kering. Nah, sebelum didempul yang warna hijau ini saya dempul dulu pakai dempul putih ya. Mungkin teman-teman udah tahu lah ya, dempul yang warna putih itu mereknya apa, mungkin saya nggak perlu sebutkan. Kenapa dempul warna putih? Karena dempul ini memang dia memiliki daya rekat yang sangat baik, jadi cocok sekali digunakan untuk pondasi awal sebelum kita lakukan dempul yang warna hijau. Jadi tekniknya kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi didasari dulu tipis-tipis aja, nggak usah tebal-tebal, sebagai pondasi supaya daya rekatnya lebih bagus. Nah, oke teman-teman, setelah dipelamir dengan dempul putih sebagai dasaran ya, sebagai pondasinya, kita lanjut ke dempul yang hijau. Nah, ini mereknya kita nggak usah bahas lah ya, karena memang udah umum sekali ya dempul ini dipakai. Nah, jadi untuk harga dempul ataupun merek dempul itu terserah, bebas mau pilih apapun bebas ya. Di sini saya juga masih menggunakan dempul ini karena memang sesuai dengan budgetnya. Bukan berarti nggak mau pakai yang mahal ya, tapi sesuaikan dengan budget. Nah, oke teman-teman. Jadi di video ini saya bukan untuk mengajari secara detail cara mendempul ya, cara mendempul supaya rata segala macam ya, bukan, karena saya pun masih belajar, jujur aja ya, saya masih belajar. Jadi di sini saya hanya membahas prinsip-prinsipnya aja sebelum dilakukan pendempulan, apa aja prosesnya. Nah, karena itulah yang paling penting teman-teman. Kalau masalah pendempulan mau rata, mau lurus, mau yang udah senior ataupun yang baru belajar, itu semua ada tahapannya, semua ada prosesnya, yaitu jam terbang dan latihan yang banyak. Nah, untuk alat-alat pendempulan itu teman-teman boleh menggunakan seperti yang saya gunakan, karena juga ini umum ya, umum menggunakan jidar, karena ini media yang lumayan lebar. Mau pakai jidar yang terbuat dari aluminium boleh, mau yang terbuat dari gergaji kayu juga boleh. Nah, yang jelas alatnya dapat membantu kita untuk melakukan pendempulan. Nah, oke teman-teman, ini videonya banyak yang saya skip ya, karena memang terlalu panjang videonya, takutnya nanti teman-teman bosan ya. Oke, nah jadi prinsipnya teman-teman, pendempulan ini memang harus sabar ya dan telaten. Jadi lakukan secara berulang-ulang. Nah, nggak masalah ya, walaupun belepotan segala macam nggak masalah. Yang penting hasil akhirnya nanti pada saat pengamplasan segala macam dan pengecetan itu udah rata. Masalah proses ya kita sambil berjalan, sambil belajar sama-sama. Saya pun masih belajar teman-teman. Nah, ini kita udah dapat bentuk dari dempulannya ya. Ini udah lumayan, tinggal memperhalus pori-porinya dengan cara dipelamir tipis-tipis. Nah, jadi biar pori-porinya ketutup. Setelah itu baru kita amplas. Nah, kalau saya di sini biasanya yang saya gunakan untuk grid yang amplas kasar itu saya menggunakan teknik dry sanding ya, menggunakan balok. Nah, di sini saya mengamplas mulai dari grid 80 menggunakan balok ya, terserah lah ya, bisa balok bisa durablok, nah itu lebih bagus lagi.
Yang penting alat yang bisa membentuk permukaan menjadi rata sesuai dengan bentuk yang semestinya. Nah, prinsipnya itu teman-teman. Oke teman-teman, videonya mungkin nggak bisa terlalu panjang karena yang penting intinya teman-teman sudah memahami. Mudah-mudahan bermanfaat. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, komen, dan subscribe agar saya lebih semangat untuk membuat video-video selanjutnya. Nah, proses pendempulan pun sebenarnya saya udah pernah upload di video saya sebelumnya. Teman-teman boleh lihat aja ya di daftar video saya. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah setia di channel Bang Mun Penjob. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.